Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ingkang kula hormati, nerusaken kala wingi dugi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takribun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tanzahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ma'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wingi sampun dicontohke bagaimana para utusan itu menunjukkan kekuasaan Allah, memperlihatkan kehebatan Allah, menunjukkan keajaiban-keajaiban terhadap kaum Antakiyah supaya mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang Antakiyah itu tetap tidak mau beriman. Sebagian banyak tidak mau beriman. Malah mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kamu para utusan itu sama dengan kita, yaitu sama-sama manusia, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama butuh tidur. Padahal kepada mereka para utusan itu sudah menunjukkan kehebatan kekuasaan Allah, yaitu diantaranya menghidupkan orang yang mati, kemudian menyehatkan atau mengembalikan kesehatan orang yang tadinya sakit parah. Tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Ini karena kekerasan hati mereka, sampai-sampai tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keimanan. Setelah mendengar bahwa mereka mengatakan seperti itu, kamu sama dengan mereka mengatakan kepada utusan-utusan Allah, kamu tak lain hanyalah manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takribun. Maka Allah yang Maha Pemurah tidak akan menurunkan wahyu kamu, hanya menurunkan wahyu kepada kamu. Kamu hanyalah pendusta. Mereka mengatakan seperti itu, menuduh bahwa Rasul yang diutus oleh Allah lewat utusan
Nabi Isa, mereka malah mendustakannya. Kemudian Rasul utusan itu berkata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Tugas kami tak lain hanyalah menyampaikan peringatan kepada kamu semua, yaitu kepada kaum Intakiyah. Mereka karena masih tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh para utusan tersebut. Selanjutnya kaum Intakiyah malah menuduh para rasul itu yang membawa bencana kepada mereka. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu larjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kaum Antakiyah mengatakan, sesungguhnya inna tatayyarna, sesungguhnya sesuatu kejelekan yang terjadi kepada kami adalah ulah kamu semua, hai para utusan. Oleh karena itu kamu harus menghentikan ulah kamu. Kalau kamu tidak mau menghentikan, akan kami rajam, akan kami lempari batu kamu sehingga kamu merasa mendapat azab yang sangat pedih dari kami. Itu perkataan kaum Intakiyah. Mereka masih menyalahkan para utusan tersebut. Karena apa? Pas pada waktu itu air hujan itu tidak diturunkan oleh Allah, dan sebagian dari mereka banyak yang menanggung sakit sebab ulah mereka sendiri. Mereka malah menyalahkan para utusan. Mereka menuduh para utusan itu bahwa semua kejadian sesuatu yang terjadi di negara mereka itu karena ulah atau karena kedatangan utusan tersebut. Maka mereka mengancam kalau para utusan itu tidak mau menghentikan dengan dakwah mereka, maka kaum Antakiyah akan merajam para utusan dengan rajaman yang sangat pedih. Ini kata-kata dari kaum Antakiyah karena kekerasan hati mereka. Ini sebagai dicontohkan, sebagai contoh, sebagai perumpamaan yang disampaikan pada awal ayat itu. Mereka diperumpamakan kaum Quraisy, diceritakan dengan kejadian-kejadian yang terdahulu, yaitu para zamannya Nabi Isa. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzikirtum bal antum qaumun musrifun. Kemudian utusan Nabi Isa mengatakan bahwa kejadian yang terjadi karena kamu, atau kejadian yang jelek yang terjadi kepada kamu karena kamu tidak mau tidak mau menerima kabar atau tidak mau menerima peringatan-peringatan yang kami sampaikan, dan kamu termasuk kaum yang melewati batas. Sebab apa? Sebab mereka malah menuduh bahwa terjadinya suatu bencana di negara tersebut itu disebabkan karena kedatangan utusan tersebut. Oleh karena itu para utusan mengatakan mereka tidak mau menerima petunjuk yang dibawa oleh para utusan,
sebab mereka melewati batas, yaitu dengan mengancam akan merajam atau akan melempari batu dan akan membunuh para utusan tersebut. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalun ittabi'u man la yasalhum ajran wa hum muhtadun. Maka datanglah dari batas kota seorang laki-laki dengan berlari, yaitu Habibun Najjar. Ada yang mengatakan bahwa Habibun Najjar itu adalah orang yang merajut sutra, dan juga ada yang mengatakan bahwa Habibun Najjar itu adalah orang menjahit sepatu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan kelebihan dari Habibun Najjar adalah orang yang mau menafkahkan hasil keringatnya, hasil keuntungan dia sehari itu dapat berapa. Kalau dia semuanya dapat 10.000, itu yang 5.000 untuk keluarganya sendiri, dan yang 5.000 dia sedekahkan untuk fakir miskin. Itulah salah satu keistimewaan dari Habibun Najjar. Ini nek zaman saiki ada tidak yang berbuat seperti ini? Iki termasuk amaliyah dari wali. Wong pengen nek jenengan pengen dadi wali, mampu ndak kira-kira? Kita bekerja selama 1 hari, kalau semua kita dapat keuntungan 100.000 atau 200.000. Habibun Najjar kalau semua dapat 200.000, yang 100.000 itu untuk keluarga beliau, untuk nafkah keluarganya, dan 100.000 itu dibagikan kepada kaum fakir miskin. Makanya beliau disebutkan sampai masuk dalam cerita di surah Yasin ini, karena salah satu kelebihan beliau adalah salah satunya mau membagikan sebagian hasil keuntungan kepada fakir miskin. Apa yang dikatakan Habibun Najjar kepada kaumnya, karena kaum Antakiyah ingin membunuh 3 utusan tersebut. Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu, karena mereka tidak memungut biaya apapun. Orang jaluk upah, orang jaluk bayaran, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini Habibun Najjar mengatakan seperti itu. Para utusan tidak menerima upah, tidak meminta imbalan dengan apa yang dia sampaikan kepada kaum Antakiyah, tapi kaum Antakiyah malah memusuhinya. Oleh karena itu Habibun Najjar mengajak kepada kaumnya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh utusan-utusan tersebut. Tetapi malah kaum Antakiyah ini menyalahkan dan mengancam kepada Habibun Najjar. Kalau Habibun Najjar tidak mau ikut kepada kaum Antakiyah, tetapi malah ikut kepada para utusan, maka kaum Antakiyah ini akan membunuh Habibun Najjar juga. Ini kekerasan hati
dan kebodohan serta kekejian kaum Antakiyah kepada para utusan dan juga kepada Habibun Najjar. Ini sampai begitu bencinya mereka dengan orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyadarkan mereka. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Habibun Najjar mengatakan, kenapa aku harus menyembah selain daripada zat yang telah menciptakan aku, dan aku pun akan kembali kepadanya. Habibun Najjar diancam, kalau kamu tidak mau mengikuti kami, dan kalau kamu malah mengikuti para utusan, maka kamu akan kami bunuh juga. Itu kata kaum Antakiyah. Habibun Najjar, karena beliau sudah begitu keyakinannya begitu tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, Habibun Najjar kebal, tidak mau mengikuti apa yang menjadi ancaman kaum Antakiyah. Beliau tetap memegang teguh keimanannya, tetap memegang teguh keislamannya, dan beliau tetap mengakui bahwa utusan-utusan yang datang ke Antakiyah adalah orang-orang yang harus diikuti. Ini begitu kuatnya Habibun Najjar terhadap ancaman orang Antakiyah tidak mempan. Malah beliau mengatakan, apa aku harus menyembah zat yang sudah menciptakan aku? Apakah aku harus membelot tidak mengakui zat yang telah menciptakan aku, sedangkan aku dan kamu sekalian besok akan kembali kepadanya? Ini jawaban Habibun Najjar. Begitu kuat keimanan beliau, sampai-sampai berbagai ancaman dan juga intimidasi dari kaum Antakiyah itu tidak mempan terhadap beliau. Inilah kekuatan, kehebatan imannya orang terdahulu. Kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua, bahwa mempertahankan iman yang ada dalam hati kita itu tidak mudah, apalagi iman pada masa sekarang ini. Iman harus kita jaga, iman harus kita pupuk, iman harus kita pegang teguh. Oleh karena itu, iman itu biasanya kayak volume, kadang membesar, kadang mengecil, kadang tipis, kadang tebal. Itu tergantung dari amaliyah kita, ibadah kita terhadap Allah itu bagaimana. Kalau ibadah kita benar-benar hanya karena Allah, ibadah kita sesuai dengan syariat, insya Allah keimanan yang ada dalam hati kita akan semakin tebal, akan semakin kuat. Tapi kalau kita sering meninggalkan atau sering melakukan sesuatu yang menjadi larangan Allah, iman kita akan menjadi tipis, apalagi kurang
dalam memperoleh siraman rohani, kurang memperoleh mauidhah kebaikan-kebaikan dari para alim, ini akan membuat iman kita menjadi lemah. Banyak dulu dari lingkungan kita, kalau iman kadang-kadang karena kemiskinan bisa menjadi lemah iman, karena masalah cinta bisa menjadi lemah iman. Oleh karena itu, anak-anak kita, diri kita jaga semaksimal mungkin bagaimana agar supaya diri kita dan juga dzurriyyah kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang kuat imannya, kuat menghadapi masalah, kuat menghadapi sesuatu yang menjadi penghalang iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita melihat mukjizat atau suatu kekuasaan Allah yang sudah ditunjukkan oleh para utusan yang diutus oleh Nabi Isa, 3 utusan itu begitu dahsyatnya. Kita coro nalar kita, orang bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kalau kita melihat, mungkin bisa jadi orang tersebut akan disembah oleh orang lain. Itu kan begitu dahsyatnya ayat-ayat atau kekuasaan Allah sudah ditunjukkan. Kalau kita Nabi Muhammad tidak sampai segitunya. Kita iman karena yang ditunjukkan Rasulullah secara logika, kita bisa menerima. Kita hidup, kita bernafas, kita bisa bergerak, itu karena apa? Pasti ada yang menggerakkan, pasti ada yang memberikan nafas kepada kita. Akan tetapi yang memberikan nafas pasti berbeda dengan yang kita lakukan. Kita bisa bergerak pasti berbeda, karena Allah mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan sesuatu yang dijadikannya. Ini harus bagi pegangan kita, bahwa Allah membuat sesuatu itu bisa menjadi pelajaran kita kalau kita mau tafakur, kita mau berpikir angen-angen. Jenengan tafakur 1 menit atau 5 menit menghayati atau memikirkan ciptaan Allah, itu lebih baik dari jenengan sholat 100 rakaat tapi tidak pernah menghayati atau tidak pernah tafakur, tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita jaga iman kita, iman anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi dan menjaga iman kita dan juga keturunan kita. Mekaten ingkang kawula sampaiken enjang menika, mugi-mugi bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keralang nyuwun papunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.